Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, inilah kisah wali Allah Samun Al-Ghazi dan sebab turunnya Lailatul Qadar. Siapa yang tidak tahu malam Lailatul Qadar? Waktu di mana siapapun beribadah di malam tersebut maka pahalanya ibarat 1000 bulan. Asal muasal malam 1000 bulan ini tidak lepas daripada kisah seorang yang bernama Samun Al-Ghazi. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai akhir. Sebab turunnya surat Al-Qadar menurut riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengatakan, Malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi tentang seorang hamba yang bernama Samun Al-Ghazi. Dia telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu dia tidak mempunyai peralatan perang. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar, lalu dia meminumnya. Dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging, lalu dia memakannya. Demikianlah Samun Al-Ghazi berperang setiap hari, hingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Lalu mereka berkata kepada istrinya, "Istri Samun adalah wanita kafir. Sungguh kau akan kami beri harta yang banyak, jika kamu mau membunuh suamimu." "Aku tak mampu membunuhnya," jawab istri Samun. "Kami beri kau seutas tali yang kuat," kata orang-orang kafir itu. "Ikatlah dengannya kedua tangan suamimu itu, dan juga kedua kakinya sewaktu tidur, lalu kamilah yang akan membunuhnya." Ketika Samun tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun terjaga lalu berkata, "Siapa yang mengikat aku?" "Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya. Tapi Samun merenggutkan tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian datanglah orang-orang kafir memberikan sebuah rantai. Dengan rantai itu istri Samun mengikatnya. Dia pun terjaga dari tidurnya. "Siapa yang mengikatku?" katanya. "Akulah yang telah mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya pula. Maka Samun merenggutkan tangannya, sehingga putuslah rantai itu. Sementara istrinya kemudian mengucapkan lagi kata-kata seperti tadi. "Wahai istriku," kata Samun Al-Ghazi, "aku adalah salah seorang wali Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan mampu mengalahkan daku selain rambutku ini." Rupanya Samun memiliki rambut yang panjang. Mendengar itu, maka tatkala Samun tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya, berisi 8 utas rambut kepalanya yang panjang-panjang mencapai tanah. Dengan 4 utas, wanita itu mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan 4 tuas yang lain, diikatnya pula kedua belah kakinya. Sewaktu dia tidur, Samun bangun, dan berkata, "Siapa yang mengikat aku?" "Aku yang mengikat engkau, untuk mencobamu," ungkap istrinya. Samun meronta, tapi ia tak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya istri Samun memberi kabar kepada orang-orang kafir. Mereka pun datang, maka dibawalah Samun menuju tempat pembantaian. Di sana telah tegak sebuah tiang. Di kepala tiang itu Samun diikatkan. Kedua telinga Samun, kedua matanya, kedua bibirnya, lidahnya dan kedua belah tangan dan kakinya mereka potong. Orang-orang kafir seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka Allah mengilhamkan kepada Samun, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?" Jawab Samun, "Berilah hamba kekuatan, sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini, lalu merobohi mereka." Allah memberi kekuatan kepada Samun. Kemudian dia gerakkan dan menimpalah atap rumah itu atas mereka. Mereka mati semua, termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Samun dari mereka, lalu mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya. Sesudah peristiwa itu, Samun Al-Ghazi masih sempat beribadah kepada Allah selama 1000 bulan lagi. Malam hari dia bangun bersembahyang, dan siangnya dia berpuasa, hingga akhirnya mati dipenggal pedang pada jalan Allah.
Mendengar cerita itu, para sahabat Nabi menangis karenanya. Ujar mereka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya?" Maka Nabi menjawab, "Aku tak tahu." Lalu Allah menyuruh malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar seraya firman Tuhan. "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu Lailatul Qadar. Yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Subhanallah. Itulah sekilas tentang kisah wali Allah Samun Al-Hozi dan sebab turunnya Lailatul Qadar. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.